Perkara meninggalnya Dini Sera Afriyanti berdampak Gregorius Ronald Tanur jalani proses hukum. Dalam perkara ini, pihak Kejaksaan Negeri Surabaya menghadirkan ahli psikologi yang menguji Gregorius Ronald Tanur saat sebelum ditetapkan sebagai terdakwa. Hasil tes psikologi yaitu, yang bersangkutan memiliki beberapa aspek diantaranya, kepatuhan terhadap peraturan yakni, kurang. Kemandirian juga kurang, kemampuan bersosialisasi yakni, cukup dan mengkonsumsi alkohol, sensitif cenderung bertindak tanpa berpikir dan mempertimbangkan secara matang, kemampuan mengembangkan diri tergolong kurang serta memiliki kecenderungan bermasalah. Secara umum terdakwa tergolong normal, ucap ahli psikologi. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Pada saat itu kita mendapatkan surat perintah dari Pak Karawat. Tidak. Ya, dasar pengetahuan saudara sehingga kemudian saudara melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan hasilnya Iya, kami memiliki lisensi atau sertifikasi. ada sertifikasi. Ya. Saudara apa aja yang saudara observasi dari si terdakwa ini? Iya, kami melakukan beberapa metode, salah satunya observasi, tes psikologi dan Tes psikologi. Itu tes yang saudara lakukan itu memang sudah teruji gitu ya? Iya. Dipergunakan dan reliable. Hah? Sudah valid dan reliable. Sudah paling bervarian. Hasilnya apa? Dari hasil penelitian kemudian hasil tes psikologi menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki beberapa aspek. Salah satunya mungkin hasil tes psikologi tanggung jawab tergolong kurang, ketatan pada peraturan tergolong sangat kurang, kemandirian tergolong kurang, kemampuan bersosialisasi tergolong cukup, dapat indikasi subjek mengonsumsi alkohol, subjek sensitif terhadap kritikan, cenderung bertindak tanpa berpikir dan pertimbangan secara matang, kemampuan subjek untuk mengembangkan potensi diri tergolong kurang, dan terakhir subjek memiliki kecenderungan bermasalah dalam perilaku. Gitu ya. Ya. Artinya secara apakah itu kesimpulan saudara itu mempengaruhi atau menyebabkan terdakwa ini terganggu dalam psikologi? Secara umum yang bersangkutan tergolong normal. Tergolong normal. Jadi yang bersangkutan masih memiliki kemampuan membedakan realita atau kenyataan. Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seperti itu ya. Jadi keterangan saudara dalam BAP ini tetap ya. Kami anggap sebagai keterangan saudara atau pendapat saudara dalam persidangan. Silakan penuntut mari bertanya lagi. Jadi terkait dengan metode yang sudah ahli gunakan, menganalisa observasi ya pelaku ini. Metode apa? Iya, kita menggunakan metode observasi, kemudian tes tertulis secara psikologis dengan menggunakan beberapa tes, MMPI, Teori yang terlibat di sini, dan ada wawancara. Tiga itu kita elaborasikan hanya lewat dinamika psikologi dan kesimpulan. Kesimpulan tadi ya. Ya. Ditemukan nggak bahwa terdakwa ini ada mengalami gangguan jiwa? Tidak. Yang bersangkutan secara umum kalau normal. Normal. Ya. Masih bisa antara kognitif, pikiran, afektif, perasaan, dan perilaku masih ada coherent, masih ada persambungan atau apa itu namanya saling terkaitan. Itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan tergolong. Terkait kesimpulan yang sudah diberikan tadi bahwa yang dilakukan pengamatan ini ada semacam gangguan emosi benar. Iya, itu karena ada beberapa faktor. Yaitu dia lebih mengedepankan unsur emosionalnya. Iya, dalam berperilaku. Emosi. Iya. Itu bisa disebabkan karena apa itu? Bisa karena faktor eksternal tadi, ada kecil yang mungkin memicu sehingga yang bersangkutan menjadi emosional, dan juga yang paling dominan memang bawaan ya, emosi atau kecenderungan yang bersangkutan. Sebetulnya bisa mempengaruhi emosi. Bisa. Yang saudara sebutkan ya. Cukup ya. Silakan tergantung terdakwa. Baik, saya akan melanjutkan perkara kami. Dalam pemeriksaan psikologi, ini kan sasarannya mengenai perilaku daripada seseorang. Perilaku seseorang yang diperiksa ini, perilaku yang sudah terjadi, atau perilaku yang sedang terjadi, atau perilaku yang akan terjadi. Ya, sesuai dengan yang kami lakukan itu pada saat konteks terjadinya. Jadi yang bersangkutan secara umum masih normal, dia masih bisa membedakan realita,
sadar akan apa yang dilakukan pada saat itu. Oke, jadi maksudnya ahli ini melakukan pemeriksaan yang disimpulkan itu terkait dengan kejadian jadi yang telah dilakukan oleh seseorang yang sedang diperiksa. Terkait dengan ini, jadi psikologi bisa memeriksa seseorang yang telah melakukan kejadian. Nah, pada waktu diperiksa saat ini berarti kan kejadiannya sudah dilakukan, telah tertanggung. Kalau yang diperiksa ini dalam kondisi tidak merdeka, dalam arti tidak bebas, ada tekanan, dalam kondisi terkungkung dan sebagainya, apakah itu juga akan berpengaruh terhadap hasil yang akan didapatkan dalam pemeriksaan itu? Baik, bisa kami jelaskan pada saat pengambilan data, kami rasa subjek atau yang bersangkutan tidak dalam tekanan. Ya, kita mengadakan rapor. Yang ditanya kalau yang diperiksa itu berada dalam tekanan, apakah mempengaruhi terhadap kasih? Kalau di bawah tekanan ya itu sedikit banyak sebagai manusia bisa. Namun kemudian pada saat kami melakukan pemeriksaan yang bersangkutan Bukan itu. Yang ditanya Kalau faktanya kan ya bukan itu. Cukup. Baik. Terima kasih Pak Surya ya. Iya, Oke. Terus. Silakan. Acara persidangan berikutnya adalah untuk memberi kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa mengajukan ahli. Ya, dari penuntut sudah cukup kan? Tapi itu sebenarnya, tapi kami sering menghadirkan satu saksi di luar berkas kalau dengan ini. Nah, saya kira di luar berkas sudah ada